Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art. Jadi channel ini memang khusus membahas seputar masalah resin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lebih detail, lebih spesifik tentang bagaimana cara treatment kayu sebelum dicor. Jadi ini sebetulnya masalah yang sepele ya, kalau boleh dibilang sepele, tapi kalau ini sampai terabaikan atau mungkin ada beberapa pengaplikasian kalian yang keliru, nanti saya kira akan berdampak pada hasil akhir yang kurang sempurna lur. Dampaknya gimana? Biasanya akibatnya itu antara resin dengan kayu itu dia nggak akan bisa menyatu atau melekat dengan sempurna. Bahkan ada beberapa kejadian atau kasus dari teman-teman ya, mungkin yang masih pemula belum tahu, itu tanpa ditreatment dulu langsung main cor aja, melihat video-video orang luar kayak gitu ya, mungkin dikiranya bahannya sama, ternyata setelah kering dilepas dari molding, ternyata ini antara kayu dengan resinnya dia nggak bisa menyatu dengan sempurna, bahkan ada yang sampai lepas. Nah kalau seperti itu kan akhirnya nanti kita sendiri yang rugi ya. Jadi jika memang ingin mendapatkan hasil yang maksimal, coba kalian simak video ini dengan seksama, dengan teliti, supaya nanti hasil akhir dari pengecoran media kayu dengan resin itu nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langsung aja. Jadi ini saya ambil contoh seperti ini ya, misalkan ini saya punya kayu kopi ya. Misalkan kayu kopi ini saya mau cor di sampingnya gini ya, mau saya cor dengan resin gitu. Jadi ini permukaan yang di sini, permukaan pinggirnya yang bersentuhan atau berhubungan langsung dengan resin itu harus ditreatment dulu lur. Caranya treatment itu gimana sih? Caranya treatment tuh gini. Oh ya, sebelum ditreatment pastikan kayu yang akan dicor itu ya, itu adalah kayu yang benar-benar sudah kering, ya kan? Kayu yang sudah kering. Jadi jangan sampai kayu basah itu nanti kalian langsung cor, itu nanti resikonya akan mulet, ya kan? Bisa juga lepas ininya karena kandungan airnya yang di dalam kayu ini masih terlalu banyak, jadi belum siap untuk diolah. Oke, itu ya yang pertama, harus kering. Terus yang kedua, bersihkan dulu permukaan ini. Biasanya kayu di pinggir bagian di bagian pinggir-pinggir kayu ini kan ada kulitnya ya. Nah kulit itu harus dibersihkan dulu. Memang kita harus sabar ya, itu harus dibersihkan sampai benar-benar bersih kulitnya gitu. Karena percuma nanti kalau kulit ini gini masalahnya gini, misalkan kulitnya udah, misalkan ada kulitnya tetap kita cor gitu ya, dan merekat sempurna, oke lah merekat sempurna, cuman biasanya merekatnya itu hanya sampai ke kulitnya aja gitu ya kan. Nah, kalau misalkan ini suatu saat, biasanya kayu itu semakin lama itu dia akan mengelupas sendiri kulitnya itu. Nah, kalau kulitnya ini mengelupas, berarti otomatis resin yang sudah menyatu dengan kulit itu nanti juga akan mengelupas gitu kan, karena nggak sampai itu melekatnya resin itu hanya pada bagian kulitnya saja. Jadi itu alasannya kenapa kulitnya harus dibersihkan. Oke, saya kira itu ya dua syarat ya yang harus diperhatikan. Itu memang pertama kekeringan kayu, yang kedua ini bagian pinggir-pinggirnya ini harus dibersihkan dulu. Oke, nah, kalau sudah bersih seperti ini, misalkan ini juga udah kering ya, baru ini siap kita treatment. Nah di sini untuk treatment memang bisa memakai berapa resin ya. Yang kita ketahui selama ini kan resin ada dua ya, resin polyester sama epoksi. Apa bisa kita memakai resin jenis polyester? Bisa, nggak ada masalah pakai polyester. Cuman tidak semua resin polyester itu bisa melekat sempurna pada kayu gitu, pada
permukaan kulit kayu ini, permukaan kayu ini gitu. Saran saya untuk treatment kayu menggunakan jenis resin epoksi ya, jenis polyester, itu biasanya saya pakai resin SHCP, merek SHCP yang serinya 2668 atau biasa disebut resin seng. Itu tampilannya dia yang bening ya, karena ada dua, yang bening sama yang agak butek gitu. Jadi pilih yang bening, yang seng gitu biasanya. Nah, terus selain itu biasanya saya pakai resin polyester produk dari Om Alensi. Jadi kalau nggak salah itu namanya resin BCR. Resin BCR sama resin SHCP yang 2668 tadi itu memang memiliki karakteristik daya rekat yang memang kuat gitu ya. Oke, itu kalau kita pakai resin polyester. Nah, sekarang di sini saya nggak akan bahas masalah resin polyester ya, karena di sini saya akan mempraktekkan ini nanti treatment kayu nanti menggunakan resin epoksi. Nah, ini saya punya beberapa jenis resin epoksi ya, produk beberapa merek ya. Ini saya ada Propan, ini resin dari Propan. Terus yang tengah ini saya punya produk dari Justus ini ya, Eposcon namanya. Terus di sini ada produk dari Fusion, ini adalah Fusion yang generasi kedua, sedangkan yang besar ini adalah Fusion yang generasi pertama. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, apakah bisa semua jenis epoksi ini diaplikasikan untuk treatment pada kayu sebelum dicor? Jawabannya bisa, tetapi akan lebih bagus atau mungkin lebih maksimal lagi jika kita memakai resin epoksi yang mempunyai karakter agak sedikit kental gitu. Karena dari beberapa ini ada yang sifatnya encer ya, seperti ini Fusion yang generasi kedua ini sifatnya dia agak sedikit encer gitu loh. Nah, ini cocok untuk casting itu untuk ngecor agak tebel. Castingnya agak tebel itu dia masih sanggup, cuman jangan terlalu tebel-tebel ya, karena nanti meskipun epoksi juga kalau bukan epoksi yang bagus itu reaksinya akan panas juga dan tidak menutup kemungkinan akan crack juga, sama seperti resin polyester gitu. Nah, kalau ketiganya ini selain dari yang epoksi Fusion generasi kedua, ketiganya ini memiliki sifat atau karakter yang kental gitu, yang kental dan mempunyai gel tem atau pengeringan yang relatif lebih cepat daripada yang generasi kedua ini, yang Fusion 2 itu. Jadi saran saya memang lebih baik pakai yang kental ini, pakai yang gel temnya lebih cepat gitu. Caranya mudah ya, nanti yang jelas pada video kali ini saya nggak akan membahas spesifikasi masing-masing dari jenis epoksi ini ya, karena nanti itu mungkin suatu saat nanti akan saya ulas pada video-video berikutnya ya. Oke, jadi untuk caranya gampang ya, kita langsung tinggal mencampurkan ini base-nya, epoksinya dengan hardenernya, karena epoksi itu kan ada dua komponen ya, komponen basicnya itu ya epoksinya itu, dan komponen hardener atau pengerasnya. Itu biasanya komposisinya perbandingan atau mixing rasionya itu biasanya 2:1, ada yang 1:1. Itu nanti akan bisa kita temukan pada kemasannya. Di label kemasan ini biasanya sudah tertera mixing rasionya, jadi perbandingan antara base dan hardenernya itu berapa, itu bisa dilihat di situ. Oke, tanpa lama-lama kita langsung praktek aja ya. Jadi yang pertama kita siapkan ini adalah, kalau kita main epoksi ya, resin jenis epoksi, kita harus pakai ini
kita harus mutlak pakai timbangan digital ini, ya kan. Timbangan digital ini karena nggak bisa kita main kira-kira kalau untuk memakai resin epoksi ini. Kecuali kalau polyester sih masih bisa ya pakai perkiraan, mungkin main tetes atau gimana, itu ada banyak cara ya. Tapi kalau resin epoksi ini kita harus memakai bantuan timbangan digital. Oke, langsung aja kita praktekkan caranya ya. Simak terus videonya, jangan di skip. Oke lor. Oke, jadi sini saya mencoba ini ya, pakai ini resin dari apa, Epoxon, produk dari Justus. Ini karena resin ini setahu saya ini karakternya ini gel temnya itu cepat, jadi cocok buat untuk treatment pada kayu. Oke, langsung aja kita mixing ya. Sini ini bagian ini bagian epoksinya, bagian A itu. Nah, ini saya pakai bantuan ini lur, sendok ini. Soalnya kalau dituang langsung gini biasanya kecer-kecer, jadi eman-eman ya nanti kalau sampai kebuang itu nanti ya eman-eman, kalau orang Jawa bilang. Mahal soalnya epoksi ini lur, beda dengan polyester. Kalau polyester itu harganya kisaran ya, ambil aja satu contoh misalkan Justus itu ya, polyesternya Justus itu sekitar 60 sampai 70 ribu ya kan. Tapi kalau yang model epoksi kayak gini itu per kilonya bisa sampai hampir 200-an, bahkan ada yang 300 lebih. Wah, ini seperti Propan punya ini 1 kilonya ini 300 ribu lur, ya kan. Oke, saya campur aja sedikit ini. Ini punya Justus ini perbandingannya 2:1 lur. Oke, ini saya pakai perbandingannya yang resinnya 4A nya, base nya itu saya pakai 20 gram aja, 20 gram. Terus untuk ini, untuk hardenernya ini berarti kalau 20 ini adalah 10 gram karena perbandingannya 2:1. 2 untuk ini base nya, 1 untuk hardener ini. Oke. Oke, sudah ya kan. Jadi ini setelah ini 2:1 baru kita aduk-aduk secara merata. Nah, ini biasanya saya mengaduknya pakai stick ya, stick. Kita aduk pelan-pelan aja lur, harus sampai merata ini. Jangan lupa ini kalau ngaduk ini bagian sisi, bagian samping-samping ini ya, samping gelasnya ini. Nah, ini harus diratakan itu, karena biasa bagian samping ini dia nggak ikut ke aduk. Jadi kalau mengaduk epoksi itu harus benar-benar rata sempurna, harus benar-benar menyatu atau homogen. Oke, kita aduk kurang lebih ya, dikira-kira aja lah, ini kurang lebih 1 menit atau 2 menit gitu, sampai tercampur sempurna. Tampilan dari Epoxon ini bening ya, bening, memang bening, jernih ya.
Untuk Epoxon ini, produk Epoxon ini biasanya dia mempunyai waktu gel time. Jadi waktu gel time itu waktu yang apa ya, udah mulai mengental gitu. Jadi seharusnya itu jangan sampai melebihi dari 30 menit gitu. Jadi gini, kalau bisa itu pengaplikasiannya ini harus sebelum 30 menit. Maksudnya seperti itu loh. Ya, itu masa kerjanya, jadi waktu kerjanya, gel time-nya. Oke. Nah, ini bisa kita diamkan sebentar ini ya. Kita diamkan sebentar bisa. Nah, ini sambil saya nutup ini. Jangan lupa ini setelah habis dipakai ini harus tutup rapat-rapat. Oh ya lur, kalau kalian ingin membeli produk dari Epoxon ini ya, epoxy Epoxon ini produk dari Justus ya, kalian bisa membelinya di tempat biasanya apa, toko langganan saya di Jogja sana, namanya toko Ngasem Baru. Jadi toko Ngasem Baru ini memang menyediakan beberapa jenis atau beberapa macam epoksi ya, beberapa jenis resin maksudnya, mulai dari polyester dia punya epoksi juga ada ya kan, epoksi seperti produknya ini Epoxon itu bisa kalian dapatkan di sana. Nanti untuk kontaknya atau nomor WA-nya saya sudah sertakan di itu ya, di banner itu, banner video ini. Jadi kalian bisa langsung aja kontak ke tokonya, langsung bilang aja kalau dapat informasi ini dari saya Gunawan atau dari channel ini ya, channel Sam Resin Art. Nanti barangkali nanti akan mendapatkan harga yang berbeda atau harga spesial. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya lur ya. Oke, nah ini udah siap. Sepertinya ini udah siap dioleskan ya kan. Ini jangan lupa kita pakai bantuan kuas ini lur. Oke. Nah, ini karena bidangnya kecil gini ya, saya ini dulu. Tapi saya ginikan dulu. Lalu saya oles. Nah, ini harus sampai merata lur. Harus sampai benar-benar merata. Bagian celah-celahnya ini ya harus rata. Kalau masalah ngoles-ngoles ini ya bagian yang paling mudah ini lur. Tinggal oles-oles saja, semua orang bisa kayak gini ini ya. Nah, cuman enaknya kalau epoksi ya seperti ini lur. Kalau treatment pakai epoksi itu tanpa harus dijemur pun nggak masalah, kayunya maksudnya. Tapi kalau pakai apa, treatment memakai polyester seperti yang saya bilang tadi, resin apa, resin SHCP sama BCR tadi, saran saya lebih baik kayunya itu dijemur dulu. Tujuannya apa sih dijemur itu? Tujuannya kalau dijemur itu kan kena panas ya kan, kena panas berarti otomatis pori-pori kayu itu akan membuka lur, gitu loh. Pori-pori kayunya akan membuka ya kan. Begitu diolesi resin, dia nanti otomatis langsung akan menyerap masuk ke pori-porinya kayu, pori-pori kayu itu tadi. Tujuannya seperti itu lur. Karena memang jelas ya, kalau untuk masalah daya rekat antara polyester sama epoksi itu memang lebih bagus epoksi lur. Ya saya kira inilah apa, ada harga ada kualitas ya, karena epoksi itu kan mahal ya kan, ya udah wajar sewajarnya kalau memang
harga mahal itu biasanya kualitasnya akan lebih bagus gitu. Oke. Nah, ini seperti ini. Udah lur, kayak gini aja. Ini kalau udah rata, udah tinggal kalian diamkan saja sampai kering, ya kan? Sampai kering. Kita diamkan sampai kering. Apa perlu dioles lagi untuk kedua kalinya? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau mau ngoles lagi, ingin lebih tebal lagi, is okay, nggak masalah, ya kan. Tapi kalaupun misalkan nggak ingin, satu kali ini juga nggak ada masalah sih sebetulnya. Cuman ini ya kalau memang pengen satu kali ya agak ditebeli sedikit nguasnya ini. Nguasnya agak ditebeli. Biar nanti hasilnya tebal lapisannya. Oke, ya. Jadi seperti itu ya lur ya caranya. Mudah ya kan? Simple. Nah, terus ada ini lagi apa? Setelah ini ya. Setelah ini kering. Jadi setelah ini kering nanti itu kalau mau ngecor ya kan? Kalau mau ngecor itu harus diamplas dulu lur. Jadi ini setelah ini kering ya kan, itu harus diamplas dulu. Nah setelah diamplas, tapi ngamplasnya ngamplas ini aja ya, amplas yang jangan terlalu kasar. Amplas grade 240 juga bisa, amplas halus saja, pokoknya luka aja. Ya kan, setelah itu baru, nah ini yang perlu diperhatikan. Bagian ini yang perlu diperhatikan. Kita harus tahu dulu. Nanti rencananya kalian mau ngecornya itu pakai resin apa gitu. Jadi misalnya gini, misalnya saya mau ngecor ini nanti pakai resin polyester 108 produk dari Justus gitu ya. Nah setelah diamplas tadi, setelah diamplas itu jangan lupa harus diolesi lagi satu kali dengan resin yang akan dicor. Ingat ya, dengan resin yang akan dicor nanti. Kenapa gitu? Itu dibutuhkan untuk lebih melekat lagi gitu. Karena ada beberapa, jangan salah ya, ada beberapa jenis epoksi itu yang nggak mau nempel atau kurang merekat sempurna pada beberapa jenis atau merek resin polyester. Itu harus diingat-ingat. Jadi ya nggak semuanya, tapi ada beberapa gitu. Nah, saran saya gimana supaya melekatnya sempurna? Ya itu tadi, setelah ini tadi kering terus diamplas ya kan, olesi satu kali lagi dengan resin yang mau kita pakai ngecor. Misalkan kita mau pakai ngecornya itu pakai SHCP gitu ya. Ya udah berarti ngolesinya pakai SHCP. Misalkan ngecornya tadi mau rencananya pakai resin PA. Ya udah resinnya harus resin PA. Oke, jadi seperti itu tahapannya. Oke, saya kira sudah cukup lengkap ya saya memberikan penjelasan mengenai seputar masalah treatment kayu sebelum dicor. Jika memang ada beberapa dari penjelasan saya ini tadi ada beberapa yang kurang mengerti atau belum paham, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Insya Allah saya akan membalas satu persatu setiap pertanyaan dari kalian. Oke? Atau barangkali juga jika memang ada saran, kalian misalkan mempunyai pengalaman yang lainnya, ada beberapa ucapan atau petunjuk dari saya yang kurang pas atau mungkin salah ya kan, saran dan kritik dari kalian sangat terbuka di sini. Ini semua demi kemajuan kita bersama gitu loh. Jadi di sini saya bukan, sekali lagi di sini saya bukan menggurui atau merasa paling pintar, paling benar,
Tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saja kepada kalian semua di sini. Oke, saya kira sampai di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Sam Resin Art. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.